Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Laga tunda kontra Fiorentina, Dumfries bisa dimainkan, Zalewski tidak. Laga tunda antara Fiorentina kontra Inter akan dimainkan kembali pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Pertandingan akan berlangsung dimulai dari menit ketika insiden Eduardo Boff terjadi, yang berarti menyisakan sekitar 75 menit pertandingan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries dipastikan tetap bisa memperkuat Inter dalam pertandingan tunda kontra Fiorentina, meski telah menerima kartu kuning pada laga derby Milan kemarin, yang membuatnya mengumpulkan 5 kartu kuning, hal yang berarti ia harus melewati satu pertandingan Inter. Namun, pertandingan yang akan ia lewati adalah pertandingan Inter melawan Fiorentina di San Siro bukan di Firenze, karena pertandingan ini merupakan kejadian luar biasa dan laga tunda. Susunan 11 pemain pertama juga akan sama seperti yang diumumkan klub saat laga berlangsung beberapa bulan lalu, hanya boleh diganti jika ada yang cedera atau dalam kondisi tidak fit. Terungkap fakta bahwa sebenarnya Inter ingin datangkan penyerang baru. Menurut laporan Sky Sport Italia, Inter sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim dingin. Namun, langkah tersebut terhambat karena tidak ada tawaran yang masuk untuk dua pemain, yang harus meninggalkan klub jika penyerang baru tiba. Dua pemain yang dimaksud adalah Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. Laporan tersebut menegaskan bahwa mulai musim depan, keduanya tidak lagi menjadi bagian dari skuad Nerazzurri. Correa gagal menunjukkan performa yang konsisten sejak bergabung dengan Inter, sementara itu, Arnautovic yang kembali ke klub pada musim panas lalu juga, kesulitan memberikan kontribusi maksimal akibat cedera dan performa yang kurang meyakinkan. Di Marzio ungkap Juventus inginkan Fratesi di bursa transfer Januari. Jurnalis Sky Sport, Gianluca Di Marzio, mengungkapkan bahwa Juventus sempat mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Inter, David Fratesi, pada bursa transfer musim dingin. Namun, upaya itu terbentur dengan sikap tegas Nerazzurri yang menetapkan harga tinggi untuk sang pemain. Jika Douglas Luiz hengkang secara permanen, maka Juventus akan mencoba merekrut Fratesi. Namun, mereka akan menghadapi tembok besar dari Inter, seperti halnya Roma sebelumnya, ujar Di Marzio kepada Sky Sport. Inter dikabarkan mematok harga 45 juta euro untuk Fratesi dan angka ini hanya berlaku tim yang dianggap bukan pesaing langsung Inter. Jika pesaing langsung di Liga, maka angkanya bisa mencapai 80-90 juta euro. Hal inilah yang membuat klub peminat berpikir dua kali. Hingga penutupan bursa transfer, sang gelandang tetap bertahan di Giuseppe Meazza, dan menjadi bagian penting dalam skuad Simone Inzaghi. Nikola Zalewski, Inter adalah salah satu tim terkuat di dunia. Nikola Zalewski menjalani debutnya dalam derby dan memberikan assist untuk gol penyama kedudukan De Vrij setelah kedatangannya. Pengalaman pertama yang penuh emosi bagi winger Polandia dalam balutan warna Nerazzurri. Baru saja tiba, Zalewski sudah merasakan atmosfer intens bersama Inter. Setelah bergabung di BPER Training Center dan bertemu rekan setimnya, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 dalam laga derby dan langsung memberikan dampak besar dengan assist untuk gol penyama kedudukan De Vrij di menit-menit akhir. Sehari setelah debutnya, Zalewski, yang sudah merasakan dukungan dari tim dan fans Inter, berbagi kesan pertamanya. Resmi, Venezia FC rekrut Ionut Radu, secara permanen. Venezia FC mengumumkan bahwa klub telah resmi merekrut kiper Ionut Radu dari Inter dengan status transfer permanen. Radu telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub Arancionero Verde hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Musim lalu, Radu mencatatkan 5 penampilan untuk Bournemouth di Liga Inggris. Di level internasional, ia telah membela timnas Rumania dengan mengoleksi 4 caps untuk tim senior, serta 14 penampilan bersama skuad U21.
Kepergian Radu membuat Inter menghemat pengeluaran gaji secara total senilai 1,6 juta euro, sementara ia pindah tanpa biaya dari Inter. Resmi Inter rekrut wonderkid Andrija Fukoje, pemain berusia 16 tahun. Inter resmi mengumumkan perekrutan Andrija Fukoje, gelandang serang berbakat berusia 16 tahun. Pemain muda asal Serbia ini akan bergabung dengan tim U18 dan Primavera Nerazzurri untuk melanjutkan perkembangannya di akademi klub. Fukoje dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di usianya, dan diharapkan bisa menjadi bagian penting dari masa depan Inter. Keputusan klub untuk merekrutnya menunjukkan komitmen dalam mengembangkan pemain muda berbakat. Selamat datang di Inter, Andrija Fukoje. Giuseppe Marotta terpilih sebagai anggota Dewan Lega Serie A. Presiden dan CEO FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta, resmi terpilih sebagai anggota Dewan Lega Serie A dalam pemilihan yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Italia di Roma pada Senin, tanggal 4 Februari tahun 2025. Selain pemilihan Presiden Federal, agenda hari itu juga mencakup pemilihan anggota Dewan serta Presiden Dewan Auditor. Marotta terpilih sebagai Dewan Federal Lega Serie A, bergabung dengan Presiden Lega Serie A Ezio Simonelli, Francesco Calvo, Juventus, dan Stefano Campoccia, Udinese. Terpilihnya Marotta menegaskan peran sentralnya dalam dunia sepak bola Italia, tidak hanya sebagai pemimpin Inter, tetapi juga sebagai figur berpengaruh dalam pengelolaan kompetisi Serie A. Perwakilan dua pemain Inter, pembicaraan kontrak baru, akan dibahas di waktu yang tepat. Federico Pastorello, agen dari Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij, menyatakan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak kedua pemain dengan Inter akan dibahas pada waktu yang tepat. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web. Saat ini, baik Acerbi maupun De Vrij masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni tahun 2024. Keduanya merupakan pemain bertahan berpengalaman, yang telah menjadi bagian penting dari lini belakang Nerazzurri. Acerbi mengalami sejumlah cedera musim ini, yang membatasi jumlah penampilannya. Meski begitu, ketika ia tersedia, kualitas permainannya tetap terjaga. Sementara itu, De Vrij lebih sering dimainkan karena absennya Acerbi dan mampu menunjukkan performa solid, termasuk mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir saat derby melawan AC Milan.